Jejak awal misi Gereja Katolik di Hoatran, Horieu Takdat, Kepulauan Kei, Provinsi Maluku. Saat Pastor Ustars SY dan Pastor Bung SY tiba di Kepulauan Kei pada tanggal 1 Juli tahun 1888, penduduk Kepulauan Kei, terutama penduduk Litual, sudah sebagian mengenal dan menganut agama Islam. Namun sebagian besar dari penduduk Kepulauan Kei masih menganut keyakinan tradisional. Kenyataan ini mendorong orang-orang beragama untuk terus menawarkan kebenaran agamanya kepada para penduduk yang sebagian besar masih menganut keyakinan tradisional. Peluang yang didapat dari orang-orang beragama ketika itu adalah berhadapan dengan penduduk yang masih kafir. Tetapi tantangan yang dihadapi ialah berhadapan dengan masyarakat lokal yang hidup dengan bernafaskan adat istiadat dalam kekentalan ikatan persaudaraan. Kini harus diperhadapkan dengan pluralitas agama. Hal inilah yang dapat kita lihat dalam perjalanan sejarah Gereja Katolik di Kepulauan Kei, termasuk di Hoatran, Horieu Takdat. Di sana terungkap apa yang dikatakan oleh Yesus tentang penabur benih. Ada benih yang jatuh di batu, ada benih yang jatuh di semak duri, dan ada benih yang jatuh di tanah. Apa yang kami maksudkan ini tentunya atas salah satu faktor dipengaruhi oleh budaya. Hal ini dapat dilihat pada tulisan dari Pastor Gurtsens MSc yang datang di Kepulauan Kei bersama Pastor Dr. Matthias Nens MSc sebagai dua imam MSc pertama dari Belanda yang tiba di Kepulauan Kei tanggal 3 Desember tahun 1903. Gurtsens menulis, para Mangohoi ialah keluarga-keluarga yang menyerahkan wanita, sedangkan Ian Ur ialah keluarga-keluarga yang menerimanya. Hubungan antara keluarga ini telah sangat mempengaruhi karya misi di wilayah ini, sebab sering terdengarlah keberatan ini. Kalau kami masuk Kristen, sedangkan para Mangohoi kami memilih jalan lain, maka di mana gerangan kami harus mencari istri untuk putra-putra kami. Sebaliknya, jika para Mangohoi sudah memutuskan menjadi Kristen, maka dengan jauh lebih mudah para Ian Ur dapat diyakinkan untuk mengikuti contoh itu. Setelah pembaptisan pertama kepada Maria Sakbaud Dumatubun, tanggal 13 Juli tahun 1889, kemudian pada tanggal 4 Agustus tahun 1889, diadakan pesta permandian di Langgur untuk 10 anak. Di bulan berikutnya, yakni pada tanggal 1 September tahun 1889, diadakan lagi pembaptisan untuk 10 orang. Jumlah umat Katolik terus bertambah, baik dari dalam kampung Langgur, tapi juga dari luar Langgur. Begitu juga tempat pembaptisan tidak hanya di Langgur,
tetapi juga di kampung-kampung lain seperti Kampung Van dan Kampung Dula Laut. Begitu juga pusat-pusat misi mulai tersebar di pelbagai kampung di Kepulauan Kei, seiring dengan ketertarikan penduduk lokal yang masih kafir itu terhadap agama Katolik. Pada tahun 1892, Kampung Ngutwau yang ditetapkan sebagai salah satu kampung yang menjadi pusat atau sentra dari misi Katolik. Kampung Ngutwau adalah sebuah kampung yang saat ini berada di seberang dari Tanjung Kampung Disuk. Kampung ini dulunya didiami oleh orang-orang dari Kampung Disuk, Wain. Kampung ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat dan sebagian kembali ke Kampung Disuk dan Kampung Wain ketika Kepulauan Kei ditimpa bencana cacar air yang terjadi sejak tahun 1905 yang menyebabkan banyaknya korban nyawa. Dalam catatan sejarah di antaranya tulisan Pastor Cornelis Bedux yang dimuat dalam majalah SOS. Dikatakan di sana bahwa Aloysius Uwo Telior Ubun yang awalnya dikirim oleh Pastor Kusters ke Larantuka dan dipermandikan di sana telah kembali dan membantu Pastor Kusters di awal-awal merintis misinya. Di revival kehadiran Aloysius telah membawa dampak positif sehingga pada tanggal 15 September tahun 1892 Pastor Kusters dan Pastor van der Heyden ke revival untuk membaptis 3 penduduk kampung revival yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Aloysius Telior Ubun. Begitu juga deretan pembaptisan yang sebelumnya dilaksanakan di Kampung Langgur. Di antara yang dibaptis itu terdapat kaum wanita dari Kampung Isoh. Ketika Pastor Kusters mengunjungi Kampung Isoh tanggal 5 Juli tahun 1892, penduduk setempat telah menunjukkan kesediaan mereka untuk memeluk agama Katolik. Hal ini juga dapat dilihat pada pembaptisan tertanggal 15 Agustus tahun 1893. Ada 16 orang yang dibaptis. Di antaranya seseorang dari Isoh dan 1 dari Revav, yaitu Filipus Madwir. Pada tanggal 3 Juni tahun 1894, adanya pembaptisan di Langgur. Mereka yang dibaptis adalah orang-orang dari Kolser, Van, tetapi juga Kour dari Kampung Semawi. Di Kampung Ngutwau yang sejak tahun 1892 sebagai satu kampung yang menjadi pusat misi Katolik, pada tanggal 22 Maret tahun 1896 diadakan pembaptisan yang pertama. Di antara mereka yang dibaptis itu adalah Petrus Arob dan 7 murid dari Wain, 7 murid dari Romat, 3 murid dari Isoh, dan 5 murid dari Ngutwau. Beberapa bulan kemudian, yaitu pada tanggal 9 Juli
tahun 1896 diadakan pembaptisan di Ngutwau untuk 11 orang. Di antaranya Bapak Henricus Don Yaflan dari Wain, dan dari Kampung Rumat Bapak Walterus Warkab. Perkembangan gereja Katolik yang pesat di Kepulauan Kei membuat Monsignor Walterus Yakobus Stahl, yang ketika itu sebagai vikaris apostolik yang berpusat di Batavia, berkunjung ke Kepulauan Kei pada tanggal 12 Juni tahun 1897. Ia sempat mengunjungi Langgur dan sebelah barat dari Kepulauan Kei. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya untuk mengunjungi umat Katolik yang berada di sebelah timur dari Kepulauan Kei. Pada malam dini hari, hari Kamis, tanggal 17 Juni tahun 1897, ia melakukan perjalanan dari Langgur ke Ngutwau. Dalam perjalanan ini, ia menderita sakit demam. Dalam kondisi sakit, ia sempat merayakan misa di Ngutwau untuk pelayanan sakramen Krisma. Kemudian mengunjungi Kampung Wain dan Kampung Rebab. Dengan kondisi sakit, ia harus kembali ke Batavia karena kapal aren telah berlabuh di Kepulauan Kei. Dalam perjalanan kondisi kesehatannya semakin memburuk, sehingga pada tanggal 30 Juni tahun 1897, Monsignor Stahl meninggal di perairan Banda, yang sebelumnya Monsignor telah menerima sakramen pengakuan dosa dari Pastor Kusters yang menemaninya di atas kapal. Gereja Katolik terus berkembang, selain ditandai dengan jumlah pembaptisan yang terus meningkat, serta pusat-pusat misi mulai tersebar, tetapi juga mulai hadir kaum awam yang membantu dalam memberikan pendidikan iman, seperti Guru Sixtus Lob Sedidit di Ngutwau, Urmat Ngabub, Yoakim Tarob di Iso, Aloysius Teliar Ubun yang sebelumnya di Rebab kemudian kelak di Ngabub, Paulus Renyaan yang sejak tahun 1901 sudah mengajar di Ngutwau. Kemudian di tahun 1902 guru di Ngutwau dan sekolahnya dipindahkan ke Kampung Iso. Sedangkan Gregorius Lesubun di Kampung Rebab. Pada tahun 1903, misi Katolik yang berpusat di Langgur Kepulauan Kei yang juga meliputi wilayah Papua Barat beralih dari Tarekat Serikat Yesus ke MSC. Tahun 1904, serat terima dari Serikat Yesus yang ketika itu diwakili oleh Pastor Martens SC kepada Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus yang diwakili oleh Pastor Matias Nens MSC dan Pastor Gurtsens MSC. Strategi dan kekuatan misi Katolik di Kepulauan Kei pun dibangun oleh Pastor Matias Nens MSC yang ketika itu sebagai Prefektur Apostolik Belanda Papua yang pertama. Namun di tahun 1905, mulai dari bulan Mei, Kepulauan Kei ditimpa bencana cacar air yang menyebabkan banyak korban nyawa.
Ngutwau adalah salah satu kampung Katolik yang sangat terasa dampaknya. Pada tahun 1907, Pastor Maiwe MSC ditentukan sebagai pastor pembantu dari Pastor Kranan sebagai tuan pastor Rumat. Pastor Maiwe MSC berdiam di Wain. Bangunan gereja Ngutwau yang telah ditinggalkan oleh orang-orang ketika mengganasnya penyakit cacar air, maka Bruder Bruce MSC memindahkan gereja di Ngutwau ke kampung Wain. Tujuan dari keberadaan Pastor Maiwe MSC di Wain ketika itu adalah untuk menjaga keutuhan kawanan domba. Salam dari Timur Indonesia.